pagi. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat serta para siswa yang saya sayangi? Hari ini saya perkenalkan Wangsa Jaya sebagai guru Kampung Padurenan kembali akan memberikan paparan lanjutan dari persiapan Olimpiade Geografi. Hal ini penting agar para siswa mengetahui materi secara lengkapnya apa, sehingga para guru nanti di sekolah bisa memberikan solusi dari materi-materi itu menjadi pembelajaran yang lebih baik. Pada paparan ini berisi tentang paparan silabus kedua, yaitu geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Buat para siswa kelas 10, ini suatu hal yang baru karena materi untuk geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan itu adanya di kelas 11 ya. Bapak Ibu guru harus menarik materi ini terutama untuk anak-anak yang akan berlaga di kompetisi sains nasional terutama bidang geografi. Saya lanjutkan. Silabus bagian 2 geografi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 7 topik. Yang pertama adalah ekosistem, yang kedua manusia pada biosfer, yang ketiga vegetasi alami, yang keempat pembangunan berkelanjutan, yang kelima tanah, yang keenam dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup, dan yang terakhir isu lingkungan. Bapak Ibu serta para siswa, untuk subtopiknya mohon diperhatikan bahwa pada bagian ekosistem, subtopiknya adalah konsep ekosistem, lingkup, komponen, dan karakteristik. Yang kedua, aliran energi. Yang ketiga, daur nutrien. Yang keempat, relung ekologi. Yang kelima, stabilitas ekosistem. Dan yang terakhir, suksesi ekosistem. Pada manusia dan biosfer, yaitu hukum toleransi ya. Yang kedua, gaya hipotesis. Yang ketiga, konsep spaceship Earth. Untuk topik yang ketiga, vegetasi alam atau biosfer, akan dibicarakan hutan hujan tropis, hutan musim, savana, padang rumput, hutan gugur, hutan konifer, gurun panas, dan hutan mediteran serta tundra. Bapak Ibu, karena ini materi geografi, Bapak Ibu tidak hanya harus menjelaskan hafalan-hafalan mengenai vegetasi ini ya. Bapak Ibu juga harus menjelaskan secara space keruangan di mana ada hutan ini, bagaimana karakteristiknya. Jadi mohon, tingkatan hafalannya sudah lewat ya, tingkatan pemahaman hafalan sudah lewat, sudah bermain di lapisan yang namanya aplikasi dan mengevaluasi dari suatu kejadian. Pembangunan berkelanjutan pada bagian 4 terdiri dari definisi pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, studi kasus pembangunan berkelanjutan. Patut diduga bahwa pada pembangunan berkelanjutan itu Anda mengevaluasi ya kejadian-kejadian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sebaiknya ditinggalkan, apa yang harus dikerjakan, apa yang perlu dikerjakan, dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Yang kelima, masalah tanah ya. Kita tidak hanya bicara kejadian tanah, kita nggak bicara proses kejadian tanah saja, tapi juga kita bicara tipe tanah, dampak kegiatan manusia terhadap tanah, dan manajemen konservasi tanah. Karena ujung dari belajar tanah adalah selain siswa mengetahui karakteristik tanah-tanah di wilayah Indonesia dan dunia, siswa juga mengetahui bagaimana memanajemenkan suatu wilayah agar tanahnya tetap subur. Apa konsep konservasi yang ada? Apakah nanti dia akan menggunakan pola mekanik, pola vegetasi,
atau pola kimia. Bapak Ibu juga menjelaskan pola-pola yang telah diambil dalam kegiatan pertanian skala yang lebih luas ya, skala yang lebih luas. Di PPT yang sudah saya sampaikan di bagian tanah sudah ada ya, contoh kegiatan di wilayah Dieng. Bagian ke-6, topik ke-6, dampak kehidupan manusia terhadap lingkungan hidup. Berisi dari subtopik berupa dampak pada masa berburu dan meramu, dampak pada revolusi pertanian, dampak pada revolusi industri, dampak pada revolusi informasi dan era globalisasi. Dan ini merupakan evaluasi dari sebuah kegiatan yang ada. Siswa dapat menarik kesimpulan apa manfaat dari kegiatan yang di awal-awal tahun ya, di awal-awal tahun adanya pencatatan manusia, adanya di 1770 ya, adanya revolusi industri dan sebagainya. Isu lingkungan berisi terdiri dari penipisan sumber daya alam, penambahan jumlah limbah, perubahan tata guna lahan dan degradasi lahan serta polusi. Di bagian 7 ini adalah sebenarnya kesimpulan dari geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Semua kegiatan pembangunan itu pasti punya dampak negatif dan positif. Kita berharap siswa dapat mengambil kesimpulan untuk mengkaji ulang atas isu-isu yang terjadi, bagaimana menguranginya, bagaimana juga untuk tidak melakukan hal-hal yang menambah keburukan di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian serta para siswa, ini adalah materi-materi yang ada di geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Di link sudah saya berikan satu folder isinya tentang geografi lingkungan ya. Bapak Ibu nanti bisa kembali melihat. Nah, ini adalah folder yang saya berikan tambahannya. Ini adalah folder untuk pelatihan online ya, oleh sebuah lembaga yang saya dapatkan. Satunya adalah dari depanti.com ya. Ini file soalnya komplit Bapak Ibu, soal termasuk juga menu materinya hingga tahun 2021 ya, hingga tahun 2021. Saya kemarinnya sih baru mendownload tanggal 25 ya, jadi data saya yang lama saya tambahkan ya dari pemberian para sahabat. Ini contohnya untuk yang kunci ya, ini untuk yang 2016, ini 2017, ini 2018. Jadi yang kunci 15 ini folder yang 2016. Kalau yang paket geografi 1 ini yang 2017. Sementara yang ini kristalografi dan mineralogi sampai dengan metode geofisika dan seismologi itu ada di 2018 ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Ini ada paket-paketnya. Paket itu bagus-bagus Bapak Ibu. Saya recommended lah ya untuk belajar dari link yang saya berikan ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia ada materinya ya. Ini isi pelatihannya 2016, materi paket sama soal paket. Nah, ini contoh dari materinya, cuaca iklim, ini atmosfer. Berikutnya contoh soal ya, contoh soalnya bagus-bagus. Saya sudah mencoba mengerjakannya dan kayaknya ini menantang untuk dikerjakan. Mohon izin kalau nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, dampingi para siswa untuk mencari jawabannya ya. Ini satu item saja Bapak Ibu ya. Jadi ini bagian dari pelatihan online. Nah, ini adalah link saya berikan ya. Linknya hari ini saya berikan ada 4, yaitu link tentang peta kedua, link pelatihan online 2016, link pelatihan online 2017, dan pelatihan online 2018. Insya Allah akan saya berikan sampai dengan pelatihan online 2021 ya. Linknya sudah ada. Moga-moga hari besok juga sudah saya bisa diberikan. Ingat, satu hari membuat kebaikan, apalagi menyebarkan keilmuan, itu akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Silakan di-share Bapak Ibu, dibagikan, buat saya nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan mengajarkan untuk di sekolah, berikan kepada siswa secara berurutan ya, perlahan-lahan, agar tidak menjadi beban. Berikan pengajaran yang baik, yang menyenangkan, sehingga semua siswa berbahagia mengikutinya. Terima kasih. Moga-moga apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Materi dan linknya juga bisa didapatkan di wangsajaya.wordpress.com atau di deskripsi dari YouTube yang akan saya share
hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, yakini kita akan terbebas dari COVID. Terima kasih.